bergulir dengan keluarnya SP3 Richmond Sianipar, namun dari kemarin dari Polda Metro Jaya sudah melimpahkan lagi ke JPU berkas Roy Suryo CS. Namun pihak dari Roy Suryo CS meminta dihentikan dan mendatangi Kejati DKI. Nah, Bang, kata mendatangkan dan minta diberhentikan secara substansi hukumnya gimana, Bang? Ya sebetulnya perihal penghentian perkara itu kan sebetulnya selain kepolisian, jaksa juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan. Ya, tetapi ada 3 cara atau alasan penghentian itu, bisa melalui penghentian penuntutan, bisa melalui restoratif justice, perdamaian kedua belah pihak, atau penyampingan perkara, deponering, ya, karena ini kepentingan hukum, kepentingan masyarakat yang lebih luas, kejaksaan juga bisa melakukan istilah itu deponering. Nah, ini yang diajukan oleh Roy Suryo CS ini untuk penghentian ini yang mana, kan gitu loh? Apakah restoratif justice atau dia merasa tidak ada bukti yang cukup untuk dilakukan penuntutan terhadap dirinya, gitu kan? Atau menganggap bahwa ini harus dideponering oleh Jaksa Agung demi kepentingan yang lebih luas, misalkan begitu loh. Nah, ini kan perlu kita dalami lagi ya, yang menjadi dasar penghentian penuntutan ini apa gitu loh. Tapi dasar yang bilang dari kuasa hukumnya itu melebihi 4 atau 14 hari dalam proses berkas itu belum P21. Ya, itu memungkinkan saja ya. Itu kan makan balik lagi nanti di kejaksaan yang bisa memutuskan ya, apakah memang terkait setahu saya kalau bicara waktu terkait P19 itu memang tidak ada masa waktunya setahu saya ya, gitu ya, kecuali penahanan gitu ya, itu ada masa berlakunya ya. Coba kalau bicara penuntutan itu tidak ada masa pra penuntutan ya, tidak ada masa waktunya. Jadi sepanjang memang perkara tersebut masih dilakukan penyidikan gitu ya, ya kapanpun tuh masih bisa berjalan seperti itu. Bang, ini kan juga banyak bertanya terkait SP3-nya Richmond secepat itu untuk dikeluarkan atau Bang Egy Sujana dan ya. Tapi dengan proses P21 ini juga agak lama. Nah, Bang melihat itu gimana sih, Bang? Ya, kalau saya lihat mungkin dari kejaksaan juga kan harus hati-hati ya, sehingga akhirnya ada beberapa mungkin dari petunjuk kejaksaan yang belum bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian gitu loh. Adapun pengembalian berkas oleh penyidik itu juga belum berarti sudah kejaksaan sudah pasti akan MP21 juga belum tentu. Bisa jadi jaksa belum puas atau mungkin keterangan-keterangan saksi yang diminta oleh jaksa mungkin belum bisa memenuhi pembuktian yang diinginkan oleh jaksa, seperti itu. Bang, ini kan selama ini kan pihak di Suryo menyatakan 99% ijazahnya Pak Jokowi palsu dan akhirnya dilaporkan. Dengan proses laporan ini kan ada tersangka dan akhirnya berkas dengan diproses akan P21 dan dia minta dihentikan. Nah, apa melihat dari sudut hukum sama ada rasa ketakutan apa gimana sih, Bang? Dan padahal dia menantang nanti di pengadilan, tapi dengan proses ini minta dihentikan. Gimana, Bang? Ya, memang itu kan kontradiktif ya. Sebetulnya kalau memang pengen membuktikan jaksa itu asli atau tidak, ya mekanismenya ya di persidangan gitu loh, bukan melalui media. Berkoar-koar ini asli atau palsu itu bukan ranahnya pembuktian, tapi di persidangan gitu loh. Seharusnya Roy Suryo CS seharusnya kalau misalkan perkara itu P21 ya siap untuk membuktikan di persidangan, bukan untuk meminta kejaksaan untuk dihentikan. Jadi seolah-olah Roy Suryo seolah-olah tuh merasa tidak dapat membuktikan tuduhannya kepada Jokowi seperti itu. Oke, menarik Bang, dengan kata-kata kan memang harusnya diproses di pengadilan bisa menentukan asli atau palsu ya Bang. Betul. Dengan argumentasi bahwa dia menyatakan
tetap palsu. Betul. Dengan keluar SP3-nya seorang Risman yang pernah satu tuduh sama dia, Iya. dan akhirnya dia menarik. Kalau SPD itu kan pasti menarik BAP ya Bang? Iya. Ya kan, dan akhirnya membuat BAP baru untuk menyatakan ijazahnya dengan analisa yang dia ulang itu asli. Nah, nanti kekuatan hukum untuk menyatakan hakim untuk menyatakan itu asli kuat dong Bang. Apalagi UGM juga menyatakan itu asli. Nah gimana melihat itu Bang? Ya kalau kita bicara pembuktian, apalagi kan bicara pemalsuan gitu ya, yang bisa membuktikan keabsahan itu kan yang mengeluarkan, ya kan. Lalu kedua juga bicara laboratorium forensik gitu loh. Kalau bicara pemalsuan dokumen gitu ya, entah itu tanda tangan, entah itu surat gitu ya, sehingga akhirnya mekanisme itu tidak berhenti di kepolisian saja gitu loh. Penetapan tersangka itu kan juga sifatnya juga masih praduga tidak bersalah. Tersangka itu kan bukan berarti dia sudah pasti bersalah, kan belum. Sekalipun polisi mengatakan sudah memiliki 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka gitu ya. Tapi secara hukum dia belum terbukti sebagai melakukan pemalsuan. Sehingga akhirnya mekanismenya itu memang tetap melalui proses persidangan gitu loh. Alat bukti yang dipersiapkan oleh penyidik dan jaksa pada saat proses penyidikan itu juga harus nanti dibuktikan di persidangan. Begitu pula sebaliknya, pihak terdakwa juga akan membuktikan tuduhan-tuduhan yang mereka sampaikan selama ini terkait pemalsuan gitu loh. Jadi menurut saya alangkah baiknya proses ini tetap berlanjut gitu loh. Bukan untuk diminta untuk dihentikan. Jadi seolah-olah Roy Suryo tidak percaya diri gitu loh dengan tuduhan dia selama ini gitu loh. Apalagi kan selama ini publik sudah mengikuti terlalu lama, ya kan, ingin juga ada kepastian juga sebetulnya betul atau tidak ijazah Jokowi ini palsu. Kalau tiba-tiba dihentikan, ya akhirnya kan ngambang, apa yang berjalan selama ini tidak terjawab seperti itu. Memang dari kuasa hukumnya Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi tidak ada problem masalah ini, tidak mau untuk proses hukum ini lanjut dalam arti kata memenjarakan orang. Ya. Namun narasi-narasi yang dibuat saat ini kan tetap berargumentasi bahwa ijazahnya Jokowi ini tidak asli. Makanya dia juga nantang untuk di pengadilan. Nah, Abang menanggapi itu gimana? Iya, menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu sudah tepat gitu loh, iya kan. Dia tidak mau melakukan perdamaian misalkan dengan Roy Suryo atau Dr. Tifa, bukan berarti dia tidak memaafkan ya, tapi kan dia ingin membersihkan nama baik dia gitu loh. Karena bicara pemalsuan apalagi ijazah ya, ini kan kredibilitas seorang mantan presiden ini menjadi dipertanyakan selama 10 tahun oleh masyarakat. Jadi suatu hal yang lumrah jika Jokowi pada saat itu melaporkan Roy Suryo. Karena apa? Ini bicara nama baik. Dia pasti kan juga tidak mau nama baik yang selama ini dia bangun, apalagi dia pernah menjabat presiden selama 2 periode, tiba-tiba rusak hanya karena tuduhan ijazah palsu gitu loh. Bukan berarti dia melaporkan itu melakukan intervensi terhadap Roy Suryo. Oh, enggak dong, dia kan membela nama baik diri dia gitu loh. Siapapun pasti akan melakukan yang sama, menurut saya seperti itu. Menurut Abang kayak gitu dengan proses hukum. Namun kan proses ini kan juga akhirnya bias mana Bang. Ya kan, apalagi seorang Yusuf Kala juga kemarin melaporkan seorang Risman diduga membuat hoax dengan ada orang-orang besar mendanai dan akhirnya dilaporkan. Tapi Risman sendiri itu bukan dia, teman AI. Disayangkan nggak sih Bang dengan proses harus fokus ke ijazah tapi bias kemana-mana Bang? Ya sebetulnya iya ya, sebetulnya ya masyarakat ini kan intinya hanya ingin mendapat kepastian apakah isu yang selama ini berkembang terkait ijazah Jokowi ini benar atau tidak gitu loh. Masyarakat juga kan tidak ingin terus timbul lagi masalah isu baru nasional terkait ada lagi laporan. Walaupun balik lagi itu bicara nama baik ya, nama baik seorang mantan presiden, wakil presiden Yusuf Kala, itu haknya dia sebetulnya gitu kan. Cuman ya alangkah baiknya ya proses yang sudah ada ya diselesaikan dulu sebetulnya gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf Kala ya itu haknya dia, halnya seperti Jokowi
tidak mau nama baiknya rusak karena beredarnya isu-isu yang tidak benar sebetulnya. Dengan kata isu-isu kan berkembang juga banyak narasi juga toh. Kemarin di salah satu stasiun TV yang tiap hari menyiarkan berita ijazah Jokowi, serang menyerang itu dominan bang, bukan substansi terkait ijazahnya Pak Jokowi, terutama respon dan brosur yang sudah pecah kongsi lah, menuduh respon ijazah dokter palsu. Nah, apa berarti gimana sih bang? Padahal dia orang-orang berkompeten loh bang. Ya kalau saya bilang ya ini kan ada beberapa oknum yang ingin memanfaatkan situasi lah untuk menaikkan nama, kan gitu loh, ya kan, mencari nama untuk naikin nama, apa istilahnya itu numpang tenar gitu kan, ya masyarakat kan bisa menilai gitu ya. Ya saya pribadi menonton atraksi itu di televisi pun saya nggak berminat juga sebetulnya gitu loh, karena yang menjadi esensinya akhirnya hilang, ya kan, yang timbul eksistensi pribadi narasumber itu aja, itu arogansi. Ya menurut saya sih juga tidak pantas lah dipertontonkan di depan media, ya kan, apalagi ini ditonton dari segala usia kan, jangan sampai menciptakan contoh yang tidak baik buat anak-anak ya kan, remaja atau mahasiswa dianggap itu suatu hal yang wajar gitu ya dipertontonkan. Ini image yang nggak bagus. Maksud saya alangkah baiknya juga media televisi yang ingin berdiskusi terkait tema-tema yang menyangkut ijazah ini juga lebih mengedepankan etika lah, ya kan, sehingga tidak menjadi tontonan yang buruk di masyarakat. Oke, bicara tontonan, kita balik lagi dengan kata RJ. RJ ini kan belum P21, masih bisa ya bang? Kalau nanti ada niat untuk RJ bang ya? Bisa, bahkan sampai pengadilan pun masih dibuka ruang untuk restoratif justice gitu loh. Bila ada perdamaian kedua belah pihak. Jadi ya sebetulnya ya untuk mempermudah atau tidak lagi polemik ini, ya kan? Ya lebih baik RJ. Permintaan langsung Roy Suryo ke Jokowi untuk meminta maaf sehingga akhirnya terjadi RJ. Minta maaf dalam arti kan seperti respon mengatakan bahwa itu tidak benar sehingga akhirnya Jokowi mungkin memaafkan gitu loh, ya kan? Ya mungkin dengan solusi itu juga bisa membersihkan nama baik Jokowi tanpa melalui harus proses persidangan. Yaitu solusi salah satu, mengakui kesalahan lah kepada korban gitu ya, sehingga akhirnya terjadi restoratif justice. Itu nama Jokowi juga bisa bersih sebetulnya. Cuman kalau kita lihat dari ya keadaan atau istilahnya dinamika yang terjadi hari ini, sepertinya permintaan maaf itu agak sulit lah oleh Roy Suryo ke Jokowi. Tapi memang Roy Suryo itu terindikasi pernah menjalankan hukuman bang. Kalau pernah menjalankan hukum itu untuk RJ itu bisa memang katanya nggak bisa. Dia pernah narapidana lah bang. Bisa. Istilahnya ini kan dua hal yang berbeda ya. Ini kan dua kasus. RJ itu kan sebetulnya perdamaian dua belah pihak yang sedang berperkara, iya kan. Intinya RJ itu adalah saling memaafkan antara pelapor dan terlapor, gitu loh. Itu bisa terpenuhi, ya maka penyidik, kejaksaan atau pengadilan pun bisa menyampingkan untuk perkara. Walaupun dia pernah menjalankan hukuman atau disebut sudah narapidana, itu masih bisa? Setahu saya itu masih bisa ya, gitu kan. Karena bicara RJ itu tadi saya bilang kesepakatan dua belah pihak antara korban dan pelaku, seperti itu. Oke. Tapi kalau dari statementnya Jokowi, ada harusnya kan 3 substansi yang tidak bisa tetap proses hukumnya, itu rotu atau teroris, Dr. Rismon, Dr. Viva, dan Roy Suryo. Namun Rismon itu dapat pengampunan lah atau dapat SP3. Namun kalau dengan Roy Suryo kayaknya tidak deh Pak. Ya kan, makanya dia sudah mau menarasikan semua kelembatan argumentasi di dia nih Pak. Nah, apa melihat secara hukum seorang yang udah merasa terpojokin atau kebenaran yang dia lakukan itu dengan narasi dia itu gimana Pak melihat? Apa dia karena merasa bersalah atau benar Pak? Dari sisi Jokowi atau Roy Suryo sendiri Pak? Ya mungkin ya di satu sisi mungkin ya ya kita nggak tahu, ini hanya dugaan ya.
ya bisa jadi bicara nama baik dia, kredibilitas dia, ya kan, apa yang dia sampaikan, sehingga akhirnya tidak lagi ada kepercayaan yang hilang di masyarakat kalau dia tiba-tiba berhenti atau melakukan permintaan maaf kepada Jokowi gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih begitu ya. Cuman ya itu balik lagi ke Roy Suryo, karena mengakui kesalahan sebetulnya jauh lebih baik. Tapi Ya kalau kan? dia berkata untuk bahwa yakin untuk maju menyatakan Pak Jokowi jasanya Pak. Ya harusnya dia nggak usah mengajukan permohonan ke kejaksaan seperti itu. Dia kan dibuktikan nanti di dalam persidangan. Urusan ditahan atau tidak itu kan bisa diajukan upaya sendiri ya kan, karena tidak serta-merta seorang terdakwa itu harus ditahan kan juga tidak gitu kan. Lebih baik yang dilakukan itu nanti kalau misalkan perkara ini P21. Mungkin kekhawatirannya dia takut ditahan kan gitu. Tapi kan memang pasal ini dikenakan lebih dari 12 tahun loh kan. Pasal yang dikenakan dengan laporan Pak Jokowi itu lebih dari 12 tahun. Kalau nanti P21 ya ranah untuk ditahan ada Bang. Bisa, iya sepanjang dia misalkan ada yang menjamin, ya kan, ya tahanan rumah kan bisa, tahanan kota kan bisa, dan itu biasanya wajib lapor, gitu loh. Banyak kok kasus-kasus yang ketika di di kejaksaan, di kepolisian ditahan, gitu ya, di kejaksaan ditahan, bahkan di pengadilan ditangguhkan, tidak ditahan, tahanan kota. Itu biasa gitu loh. Jadi yang menurut saya ya kalaupun ini proses berlanjut ya lakukan aja upaya untuk tidak ditahan. Jadi tetap masyarakat mendapat kepastian terkait ijazah Jokowi. Ini kan banyak narasi atau pandangan melihat dari perkara yang bertahun-tahun atau 2 tahun ke depan. Sampai Yusuf Kala juga bilang kemarin berstatement, sudahlah tunjukkan saja Pak Jokowi, ini udah hampir 2 tahun, saling serang, saling lapor, Iya. kita sendiri. Apa setuju nggak sih Bang? Ya memang kalau tadi pertanyaannya Jokowi yang disuruh istilahnya tuh mengungkap ya atau menunjukkan ijazah asli, ya itu haknya dia juga untuk tidak menunjukkan gitu loh. Ya suatu saat kan siapapun bisa diperlakukan seperti itu. Itu kan privasinya dia, itu haknya dia gitu loh. Iya kan? Kalau mencurigai pemalsuan ya silakan diproses di kepolisian gitu loh. Iya kan? Tapi Jokowi juga memiliki hak untuk tidak menunjukkan ijazah dia ke depan publik gitu loh. Kecuali ya tadi saya bilang atas proses persidangan gitu loh. Seperti itu sih. Tapi kekentalan seorang Yusuf Kala juga masuk di bundaran terkait ijazah Pak Jokowi, dan kemarin juga respon juga menyebut mantan ketua KPK yaitu AS, disebutlah Abraham Samad. Kekentalan dari pandangan Abang sebagai praktisi hukum, ada unsur politik yang kental nggak sih Bang dalam proses ini? Oh iya, sejak awal ya kalau saya melihat ya ini tidak murni hanya sekedar proses hukum ya, pembuktian ijazah, tapi memang ada muatan politik lah. Iya kan? Ya mungkin masyarakat awam juga pasti melihat ke sana gitu kan. Apalagi yang saya sampaikan dari dulu, kalau mempermasalahkan terkait ijazah Jokowi, kenapa nggak dari dulu? Gitu loh. Dia kan udah jadi wali kota 2 kali, jadi presiden, jadi gubernur, ya kan, jadi presiden, ya kan, itu udah dihitung-hitung mungkin udah 20 tahun lah lebih dia menjabat sebagai pejabat negara kan gitu loh. Kenapa nggak pernah dipermasalahkan pada saat itu? Kan itu loh. Sehingga akhirnya masyarakat bernilai ya ini politis. Takut untuk istilahnya dalam tanda kutip menurunkan elektabilitas Jokowi di 2029 gitu loh. Karena kan ya menurut saya ya apalagi melihat terpilihnya Prabowo kemarin tidak lepas dari peran Jokowi kan gitu loh. Nah, ini kan yang ditakuti oleh lawan-lawan politik nih kalau saya lihat ya. Jadi bagaimana menjatuhkan elektabilitas Jokowi melalui segala macam cara
gitu loh. Ya elegannya kenapa nggak dicari kasus yang lain gitu loh, terkait korupsinya mungkin, penyalahgunaan wewenang pada saat menjabat. Nah itu kan lebih apa istilahnya tuh lebih jelas kesalahan Jokowi kan gitu loh. Tapi kalau yang dipermasalahkan ijazah ya menurut saya udah telat gitu loh. Kenapa nggak dari dulu? Mungkin pada saat dia mencalonkan wali kota, atau pada saat dia mungkin mencalonkan gubernur, atau mungkin pada saat dia mencalonkan presiden. Kenapa nggak pada saat itu dipermasalahkan ijazah Jokowi? Abang menyebut kata peran, makanya keluar dari mulut seorang wakil presiden malah yang pro kontra lah dengan tanggapan bahwa peran Jokowi menjadi presiden itu kental, bahwa dia yang bisa menjadikan seorang Pak Jokowi itu sebagai presiden. Ya. Seorang negarawan pantasnya kita dalam tanda kutip dia buat peran atau yang membantu dia jadi seorang presiden. Ya kalau kita bicara fakta saat itu kan terlihat berapa persen dukungan kekuatan JK mendukung Jokowi ya. Ya kan mana lebih besar lah istilahnya gitu kan. Kan faktanya Jokowi memiliki popularitas jauh lebih besar daripada JK. Kecuali JK memiliki popularitas lebih besar daripada Jokowi, boleh dia bicara seperti itu. Iya kan? Tanpa saya, Yu nggak bisa jadi presiden. Karena dia merasa popularitasnya lebih besar daripada Jokowi kan gitu. Tapi kalau popularitasnya lebih rendah dari Jokowi, dia mengatakan seperti itu, ya menurut saya kurang pas lah. Iya kan? Dan sebetulnya tidak perlu lagi itu diungkit-ungkit soal yang lalu-lalu gitu ya. Yang lalu-lalu diungkit-ungkit lagi terkait pencalonan pada saat itu. Menurut saya sih juga ya kurang elok lah. Jadi intinya poinnya tidak akan bergulir dengan waktu, tanggal, tahun, dengan proses P21 itu yang harusnya sudah selesai dan harusnya dipublish ya Bang. Abang sebagai kuasa hukum harusnya dipercepat ya dalam proses ini. Iya. Kalau menurut saya kalau mudah-mudahan setelah berkas ini balik ke kejaksaan segera di P21. Ya kan? Supaya apa? Supaya juga perkara ini bisa dilimpahkan ke persidangan sehingga ini bisa segera dibuktikan. Ini tidak berlarut-larut di masyarakat gitu loh. Ya kan menjadi apa namanya itu sesuatu yang membuang-buang waktu lah ya, atau apa namanya ya kontraproduktif lah di masyarakat. Yang lain sudah bicara, negara-negara lain sudah bicara ekonomi, ya kan? Bicara bagaimana menurunkan harga minyak. Ini masih dibahas masalah yang menurut saya nggak penting gitu loh, iya kan? Nggak penting gitu kan? Ini hanya membuat masyarakat semakin bodoh, kan seperti itu aja. Oke, thank you. Update, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.